Di podcast katanya, nyatanya gitu. Hai halo Sobat Mimpi, apa kabar? Semoga sehat-sehat aja ya teman-teman. Boleh lagi bareng kita, bareng aku tentunya host kece dari PKB Riau. Aku Dika teman-teman. Lagi dan lagi aku seneng banget bisa menemani teman-teman dalam podcast hebatnya PKB Riau yang terus dan lagi-lagi dengan pembahasan-pembahasan menarik dan narasumber menarik tentunya. Nah, kali ini kita akan membahas terkait apakah masih ada diskriminasi atau stigma terkait ODIF dan apa sih itu ODIF sebenarnya. Nah, kali ini kita akan ditemani dan aku tidak sendirian. Aku ditemani bareng Kak Ayit. Halo Kak Ayit. Hai semuanya. Nah, nanti kita di sini sama-sama bareng Kak Ayit akan membahas terkait diskriminasi dan juga stigma terhadap ODIF. Jadi, stay tune teman-teman. Oke. Nih Kak Ayit, Iya. apa kabar nih Kak Ayit? Kesibukannya apa? Alhamdulillah baik ya, walaupun agak sedikit lagi sakit sebelah sini. Oh iya, Kabarnya overall baik. Terus kesibukannya konten seperti biasa. Oh, konten kreator ya Kak Ayit ya. Aku tengok berapa nih Kak Ayit followersnya saat ini? Ya masih 50-an. Masih 50-an ya teman-teman ya. Konten, terus juga aktif di organisasi kemanusiaan juga, yaitu JIP, Jaring Indonesia Positif wilayah Riau. Kayak gitu aja sih aku. Memang berarti Kak Ayit nih selain aktif dalam dunia kemanusiaan dan juga aktif baik di sosial media juga dalam bentuk kemanusiaan juga ya Kak Ayit ya. Oke. Nah, apa nih nama sosial media dari Kak Ayit biar teman-teman bisa tahu nih sebelum kita lanjut lebih jauh kita bahas. Oke, untuk teman-teman yang mungkin kepo kali ya. Ada TikTok itu Ayit AYIDD 95. Nanti ada tulisan di sini ya, benar banget. Terus nanti ada Instagram juga ayit.21. Oke. Jadi ada di TikTok sama Instagram, nanti ada di sini teman-teman, tinggal klik aja atau di-share aja nanti Instagram atau TikTok. Nah, sebelum lebih lanjut lagi nih Kak Ayit, kita pengen tahu banget nih Kak Ayit, boleh dong ceritain sedikit tadi Kak Ayit ada menyinggung terkait JIP tadi. Apa itu JIP? Apa sih sebenarnya tujuan JIP didirikan? Dan Kak Ayit nih, apa perannya di JIP? Iya, jadi JIP ini itu salah satu komunitas HIV juga atau organisasi berbasis NGO juga. Itu kalau based on-nya itu kan pusatnya itu di Jakarta ya. Nah di Jakarta, terus sekarang itu dia udah ada di 26 provinsi di Indonesia. Oke, 26 ya teman-teman. Kayak PKBI berarti ya sama ya. Dan salah satunya Provinsi Riau. Oke. Baru tahun ini di tahun 2025 di bulan April kemarin itu dilakukan musyawarah daerah Provinsi Riau. Alhamdulillah saya terpilih sebagai ketua sekretariat Jaring Indonesia Positif wilayah Riau. Oke, ketua sekretariat besar juga ya. Alhamdulillah. Sekda nggak itu? Dan kira-kira apa nih Kak Ayit? Maksudnya apa yang membuat Kak Ayit tertarik nih untuk bergabung di sini? Oh berat ya. Oke. Kalau ditanya tertarik kenapa bisa bergabung di JIP, sebenarnya saya itu kan dulu kerjanya di Yayasan Sigalancong ini. Udah tahu juga terkait tentang JIP, isu-isunya apa aja, tujuannya apa aja, seperti itu. Terus saya resign dari Yayasan Sigalancong Kuning di akhir 2024. Kemudian di April 2025 dihubungi sama sekda yang lama, temanku. Ayit mau nggak ganti posisi? Gitu. Ya. Oh, ada nih posisi yang kosong gitu ya, Ayit ya. Oke, menarik. Pertimbangan demi pertimbangan, akhirnya saya mencoba, iya boleh deh bang. Oke, dicoba aja dulu, di-try aja dulu gitu ya. Iya, sebenarnya aku tuh belum terlampau paham secara spesifik tentang JIP itu sendiri gitu. Tapi ya tawaran dari teman-teman banyak yang support juga, ya udah aja nggak apa-apa kayak gitu. Akhirnya udah aku coba dari bulan April sampai sekarang, kemarin di bulan Agustus akhir kita udah disahkan atau dilantik di Surabaya. Oke, di Surabaya ya sama Bibi ya, kaleng-kaleng ya Ayit ya. Dan itu mau apa ya, di pundak itu tuh rasanya tuh kayak banyak beban deh. Gitu ya Ayit ya. Jadi itu wilayah Riau yang harus kita tanggung jawabnya besar kayak gitu. Sekelas provinsi jatuhnya ya Kak Ayit. Iya benar banget. Itu terfokus advokasi kepada orang dengan HIV kayak gitu. Dengan tujuannya tuh dia harus hidup sehat, berdaya, setara, diskriminasi kayak gitu. Berat tapi aku akan mencoba sesuai dengan kapasitasnya. Mencoba yang baik di kemanusiaan ya Ayit ya. Nah, berarti kalau kita membahas ini ada hubungannya dengan pendampingan katanya Kak Ayit ya, pendampingan. Nah, apa nih kira-kira motivasi Kak Ayit hingga saat ini sampai jadi
seleb gitu ya Kak Ait ya, alhamdulillah. Apa nih motivasi Kak Ait kira-kira masih tetap mau menjadi seorang pendamping gitu Kak Ait teman-teman Odif kita? Karena saya juga HIV positif, gitu. Saya juga orang dengan HIV, yang dimana saya merasa bahwa saya perlu untuk hadir di tengah-tengah teman-teman di luar sana yang tidak memiliki support system seperti itu. Pendampingan ini kan nggak hanya dari segi face to face langsung seperti ini gitu. Pendampingan itu banyak cara dan metodenya. Ada lewat sosial media, ada yang memang terjun langsung ke lapangan, ada yang memang di balik layar seperti itu. Kalau saya sendiri, karena saya bergabung di JIP dari Indonesia Positif, kita melakukan pendampingan jika mereka mendapatkan kasus-kasus diskriminasi, pelanggaran HAM, seperti itu, berbasis dukungan sebaya. Dan karena kita juga berkolaborasi dengan Yayasan Sebaya Lancang Kuning, seperti itu. Terus juga pendampingan yang saya berikan secara personal dari sosial media, support system yang baik dari sosial media, motivasi yang baik, seperti itu. Sehingga tujuan-tujuan kita itu bisa tercapai. Kayak gitu. Memang menarik sih sekali ya Kak Ait. Honestly aku ada melihat juga beberapa konten Kak Ait ya, dan teman-teman memang sangat luar biasa sekali Kak Ait sampai di titik ini. Ternyata motivasi beliau dan juga semangat beliau bukan hanya dalam dunia nyata tapi juga dunia maya, dan harapannya bisa diakses seluruh Indonesia ya Kak Ait ya, bukan hanya berfokus kepada Provinsi Riau seperti itu. Nah mungkin teman-teman di sana nih Kak Ait, teman sobat-sobat di sana pasti kayak berpikir apa nih sebenarnya Odif yang kita pikirkan nih. Boleh nggak sedikit cerita sebenarnya Odif itu apa dan bagaimana? Odif itu singkatan dari orang dengan HIV. Kayak gitu. Tapi banyak orang yang bilang bahwa Odif itu tuh nanti hidupnya sengsara. Stigma gitu gitu kan. Banyak banget gitu. Padahal kalau orang dengan HIV itu sendiri, dia satu mengkonsumsi ARV yang rutin, yang teratur, kepatuhannya 100%, dia tidak akan lagi menularkan ke orang lain. Karena ada supresi virusnya gitu loh, ada tingkatnya gitu. Virusnya tidak terdeteksi lagi, terus tidak akan menularkan ke orang lain. Ada penekanan berarti ya. Iya, benar banget. Jadi dia masih bisa tuh hidup sehat, berdaya, dan bahkan tidak menularkan lagi sama pasangannya. Masih bisa menikah atau menularkan ke anaknya kayak gitu. Jadi sama ke orang pada umumnya gitu. Berarti ada di fase kalau ketika mereka teman-teman kita, sahabat Odif kita itu minum obat secara rutin, itu bisa menekan dan bisa juga kayak apa undetect namanya ya Kak Ait ya. Benar ya. Berarti memang ketika CD4 kita viral. Ini viral ini gimana? Nah, jadi gini, ketika orang terinfeksi HIV, maka dalam tubuhnya itu kan akan banyak virus HIV. Nah, untuk mengecek apakah virusnya itu tuh masih banyak atau sedikit, itu disebut dengan viral load. Jadi viral itu adalah jumlah virus dalam darah. Kalau CD4 itu adalah jumlah imun. Jumlah imun. Nah, di mana virus HIV ini menyerang imun. Benar. Gitu. Otomatis kalau seandainya banyak, otomatis atau viral itu kan banyak tuh, otomatis menyerang imun. Imunnya pasti bakal kalah dong. Karena kena serang ya. Kena serang gitu. Tapi kalau dia minum obat, VL yang tadi menurun, imunnya makin meningkat kayak gitu. I see, keren banget. Nah jadi kayak gitu ya teman sobat Mimi ya, yang awalnya mungkin tidak tahu sebenarnya apa itu Odif, dan ternyata yang teman-teman pikirkan tentang Odif itu salah gitu ya Kak Ait, bahwa juga sahabat-sahabat Odif di luar sana percayalah bahwa kita sama, kita punya hak yang sama, kita bisa sama-sama hidup bahagia karena selagi kita rutin dan teguh terhadap obat tuh ya Kak Ait ya. Nah kita pasti ya Kak Ait di luar sana, apalagi di masyarakat yang masih tabu terkait ini. Apakah boleh Kak Ait share kira-kira stigma atau diskriminasi apa nih yang sering terjadi dengan sobat-sobat kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang hadir? Banyak banget ya. Kalau kita berbicara tentang diskriminasi. Tapi sebelum itu ada hal menarik sebenarnya Dika. Kalau kita nggak bahas diskriminasi, aku selalu membagi ada dua. Pertama itu adalah self discrimination, di mana Odif-nya itu sendiri yang mendiskriminasi dirinya. Itu disebut dengan internal discrimination, gitu. Dimana ketika dia aku takut kelayanan gitu, padahal belum tentu semenakutkan itu, gitu. Jadi ada yang namanya self discrimination, dia mendiskriminasi dirinya sendiri karena dengan status HIV-nya dia nggak percaya diri gitu loh. Jadi takut untuk membuka diri, takut untuk mengecek kesehatan dan lain segala macamnya.
itu sebenarnya juga menjadi fondasi yang paling besar kenapa stigma itu masih terjadi kayak gitu. Benar. Terus yang kedua, external discrimination seperti terjadi di layanan kesehatan, di lingkungan tempat tinggal, di keluarga, pertemanan, pekerjaan, itu masih banyak terjadi di Indonesia seperti itu. Kalau misalnya yang ternyata kalau kita menjadikan cabang gitu banyak banget ya, kayak maksudnya ternyata diri kita sendiri juga bisa mendiskriminasi diri sendiri seperti itu. Nah kalau kita misalnya menarik benang yang eksternal tadi kayak, nah biasanya diskriminasi atau penyerangan apa nih yang sering didapat oleh sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita dari yang segi eksternalnya? Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh JIP 2.0, saya udah pernah ada penelitiannya. JIP udah melakukan itu di tahun 2023-2024 kalau saya nggak keren salah. Banget. Iya, itu pernah dilakukan. Saya pernah baca sekilas, itu masih terjadi di layanan kesehatan yang paling tinggi kalau nggak salah ya, layanan kesehatan, terus juga di tempat kerja, di keluarga, lingkungan tempat tinggal, itu masih sering terjadi. Dan based on my experience juga, waktu saya bekerja di Yayasan Simbalan Cangkuning, tugas saya itu kan memang di bagian tentang diskriminasi gitu. Relate banget nih gitu. Yang tertinggi itu adalah di layanan kesehatan itu sendiri kayak gitu. Oh, I see. Berarti memang sebenarnya kita juga satu dari ruang lingkup juga ternyata tetap juga terdapat diskriminasi dengan satu tim yang sama seperti itu. Iya benar. Saya mengira bahwa di mana kalau saya jujur flashback di tahun 2022 waktu saya pertama kali positif HIV gitu. Saya tuh mengira bahwa layanan kesehatan itu adalah tempat yang aman, nyaman untuk saya berobat. Terutama dari segi medis kayak gitu. Tapi setelah saya terjun langsung ke lapangan ternyata enggak. Berbalik ya kayak ya jatuhnya ya. Iya benar. Terus saya mikir gimana tempat yang aman untuk ODIF? Saya tuh mengira bahwa kayak di layanan kesehatan itu tempat yang paling aman gitu loh, karena mereka teredukasi. Mereka belajar tentang edukasi HIV seperti itu. Terkapasitasi dari segi knowledge-nya gitu. Tapi ternyata di lapangannya enggak. Kayak gitu. Dan berarti memang karena dari individu orang itu sendiri sepertinya kaitnya. Iya benar juga kayak gitu. Wah sih sangat menarik terus sekali ya kait ya kalau kita bahas ya teman-teman pastinya. Nah sobat mimpi di luar sana, dari pembahasan kita tadi teman-teman mungkin bisa lebih terbuka lagi bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan antara kita dengan sobat-sobat dan saudara-saudara kita yang modif seperti itu. Kita punya hak yang sama, kita punya tempat yang sama, kita punya HAM yang sama seperti itu ya kait ya. Dan sangat disayangkan sekali ketika kita sebenarnya dalam satu kelompok, dalam satu golongan tetap juga menyerang satu sama lain. Sangat sedih sekali ya Kak Ayu membahas ini. Nah, kita membahas lagi terkait diskriminasi dan stigma tadi Kak Ayu. Kira-kira apa nih latar belakang yang terjadi mereka masih melakukan itu Kak Ayu? Apakah karena informasi yang kurang atau karena memang teman-teman yang termakan hoax di luar sana Kak Ayu? Ini fokus ke pelakunya berarti. Kenapa dia masih melakukan diskriminasi dan lainnya? Ini berdasarkan analisa saya yang udah berkecimpung baru 2 tahun sih sebenarnya ya. Dan saya juga baru positif HIV baru 3 tahun, terus 2 tahun juga bergabung di komunitas. Menurut saya pribadi itu pertama minimnya edukasi HIV itu sendiri. Ini biasanya terjadi di kalangan keluarga. Kenapa di keluarga itu masih terjadi diskriminasi? Contohnya dikucilkan atau mungkin kayak di tempat makannya dipisahin dong untuk menular liurnya. Berarti masih ada di masih ada. Nah itu minimnya informasi edukasi HIV dasar. Itu masih sangat minim sekali di Indonesia. Itu satu. Yang kedua, ini saya takut juga ngomong ya, kayak di layanan kesehatan. Kenapa itu bisa terjadi kayak gitu? Ini asumsi saya pribadi, tanpa harus membawa organisasi. Ini saya sebagai seorang influencer. Pendapat pribadi sebagai seorang kayut ya. Gitu. Memang mungkin udah dasar nggak sukanya sih. Personnya aja sih. Memang kayak sudah menjudge gitu ya. Mungkin udah karakter orangnya seperti itu kayak gitu. Bahkan ada juga yang dia tuh udah paham si HIV itu bagaimana penularannya, tetap aja kayak gitu. Ada juga. Apalagi yang nggak paham gitu. Di ranah kesehatan ya. Benar-benar. Apalagi ternyata orang yang sebenarnya sudah tahu dari A sampai Z seperti itu ya Kak. Apalagi teman-teman yang tahu cuma dari B ke E atau sembarangan segala macam gitu. Nah sebenarnya Kak Ayat, biar teman-teman sobat mimpi juga di luar sana tahu, kira-kira nih Kak Ayat, apakah memang makan satu piring, satu gelas bersama itu bisa menularkan atau tidak nih Kak Ayat? Teman-teman bisa tahu. Tidak ya Kak? Tidak ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai berpikir hal yang sama seperti itu ya.
Mungkin boleh dikasih tahu kayak metode penularan dan lainnya agar teman-teman sobat mimpi di luar sana yang awalnya tabu kini jadi tahu. Oke. Kita informasi HIV dasar dulu ya, Kak. HIV itu kan adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh pada manusia, dan dia itu tidak bisa menularkan semudah itu. Karena asumsi masyarakat bahwa kalau kamu udah HIV positif, kamu tuh dikurung aja di rumah kayak gitu, karena takut tertular gitu. Nah, ada beberapa cairan yang bisa menularkan HIV. Yang pertama adalah cairan darah, yang kedua cairan kelamin laki-laki dan perempuan, terus yang ketiga air susu ibu. Selebihnya nggak bisa, kayak keringat, air liur, air mata gitu. Oh, berarti tidak ya kayak bisa. Dan ternyata memang tidak semudah itu untuk melakukan metode penularan sepertinya ya kayak. Dan kamu ada lagi 4 prinsip penularan yang harus terpenuhi sebenarnya. Yang kita sebut sebagai kedip cuma. Kedip cuma keluar. Apa yang keluar? Cairan tadi. Cairan yang tadi harus mengandung virus HIV dulu. Kalau nggak ada virusnya, nggak akan bisa menularkan. Oke, berarti keluar. Hidup ya, hidup. Virus dalam cairannya harus hidup dulu nih, gitu. Baru dia bisa menularkan. C, cukup. Harus jumlah yang cukup untuk melakukan penyerangan. Harus jumlah yang cukup. Terus yang kedua, kedip cuma masuk. Ada pintu masuknya apa? Luka. Jadi kalau 4 dari 4 indikator ini tidak terpenuhi, tidak akan terjadi penularan. Contoh, A sama si B berhubungan berisiko tanpa menggunakan pengaman. Tidak ada luka. Mohon maaf, cairan kelaminnya keluar gitu, itu nggak bisa nularin gitu. Atau cairan kelaminnya keluar gitu kan, tapi jumlahnya sedikit dan itu ada luka gitu, itu juga nggak bisa nularin gitu. Pokoknya 4 metode tadi yang kedip cuma itu memang harus terpenuhi agar bisa melakukan penularan seperti itu betul. Ya. Dan sudah tahu ya sobat mimpi ya, jangan sampai melakukan diskriminasi atau hal yang memojokkan yang sama seperti di luaran sana seperti itu. Nah, kita pengen tahu nih Kak Ayat, hal yang sangat menyentuh yang mungkin Kak Ayat punya teman cerita gitu, teman-teman yang berusaha tetap bangkit yang awalnya dia tuh terpuruk banget dan kini sudah menjadi dia yang seutuhnya. Ada nggak nih Kak Ayat, atau boleh diceritain sedikit Kak Ayat? Yang Kak Ayatnya sendiri deh. Dari teman-teman dulu kan ya. Nah, dari teman-teman itu sebenarnya yang langsung ke aku tuh nggak ada, karena aku kan memang aktif itu di sosial media gitu. Tapi pernah beberapa kali itu dapat cerita dari DM di Instagram gitu. Dari awalnya itu aku ingat banget, dia orang Aceh, dia baru pertama kali positif HIV, dia mau bunuh diri waktu itu, bunuh diri, terus nggak tahu kenapa mungkin video aku FYP di sosial media dia, terus dia DM Kait bantu aku butuh support system segala macam gitu. Waktu itu aku masih tinggal di Jogja, kalau nggak salah masih di Jogja waktu itu. Waktu Aceh Jogja jauh ya, jauh banget ya. Nggak mungkin ketemu sama dia gitu. Apa yang bisa aku lakuin sebagai influencer pada saat itu? Aku tanya, kamu Aceh di mananya? Di sini ke Ait gitu. Aku bisa bantu kamu untuk mencarikan yayasan HIV di Aceh. Sebagai pendukung lah gitu kok, agar kamu merasa nggak sendirian, ada support system di sana gitu. Akhirnya aku bersedia Kait, akhirnya aku cariin dengan koneksi yang ada, akhirnya aku kasih nomornya. Terus beberapa bulan kemudian dia DM lagi, Kait makasih ya udah ngebantu aku, karena kakak aku nggak jadi bunuh diri, sekarang aku udah bisa berdamai kayak gitu. Bahkan keren banget ya Kak. Makanya banyak banget sebenarnya cerita inspiratif yang aku dapatkan ya. Dari yang dulunya dia nggak kerja, sekarang udah kerja. Alhamdulillah. Dari yang dulunya kurus banget sampai ke fase AIDS, sekarang udah sehat. Ada yang lolos di BUMN, ada yang lolos dari CPNS. Itu banyak banget sumpah. Dan Kait jadi salah satu penampung cerita dari mereka semua ya Kait ya. Luar biasa. Tidak mudah jadi mereka, tidak mudah jadi Kait pastinya tentunya Kait ya, sehingga sampai ke titik ini sangat luar biasa, sangat membutuhkan sekali ya Kait ya. Pokoknya teman-teman di luar sana, sobat mimpi di luar sana, ketika memang teman-teman merasa hal demikian, boleh hubungi Kait, atau misalnya sekiranya teman-teman ada kenal di luar sana juga, boleh nih dikomunikasikan, atau bisa seperti Kait memberikan bantuan lewat jarak jauh, memberikan kenalan ke kawannya sehingga mendapatkan bantuan dan berakhir happy ending seperti itu. Luar biasa banget ya Kait ya. Nah, berarti dari hal ini
kita bisa simpulkan bahwa dari stigma dan diskriminasi ini mengakibatkan serangan mental dan fisik juga ya Kak Ayut ya. Betul banget. Kalau fisik ada nggak nih Kak Ayut yang pernah kena fisik? Ada, misalnya ini terjadi di hubungan suami istri. Iya. Istrinya positif, terus suaminya negatif. Mereka kan udah menikah gitu kan, terus bertengkar, hubungan keluarga normal terjadi percekcokan seperti itu. Jadi diungkit, wah kamu HIV, gitu. Dipukul itu banyak. Nah sampai ke psikolog pernah juga. Bahkan kita pernah merujuk juga ke PKBI. Iya benar banget. Kasus. Yang fisik itu ada, bahkan hubungan mereka yang toksik itu juga ada kayak gitu. Terus yang kena mental juga ada banyak gitu. Bahkan yang dikeluarkan dari tempat kerja itu sampai trauma untuk apply lagi. Takut tersebar gitu. Ya, aku takut nanti statusku keluar lagi gitu. Akhirnya aku nggak mau dulu di apply job kayak gitu. Banyak problematik banget. Sebenarnya kalau kita ngebahas tentang diskriminasi bagi orang dengan HIV itu panjang ya, dari A sampai Z pastinya ada saja yang memang terkena terdampak seperti itu ya Kak. Betul. Sangat menarik sekali ya Kak dan sangat senang sekali bisa dapat ilmu dari Kak Ait dan juga sobat mimpi di luar sana mendapatkan ilmu yang sama seperti itu. Nah mungkin kita bisa masuk ke selanjutnya nih Kak Ait. Kak Ait bilang bagian dari JIP ya Kak Ait ya. Nah kira-kira langkah-langkah apa nih Kak Ait untuk JIP lakukan dalam melakukan pendampingan teman-teman audif kita? Yang kita lakukan karena JIP ini kan berfokusnya ke advokasi ke advokasi bagi orang dengan HIV. Yang kita lakukan yaitu adalah pertama untuk teman-teman di luar sana mungkin yang mendapatkan diskriminasi boleh langsung hubungi Instagram kita untuk komunikasi langsung nanti dengan saya. Nanti kita akan bantu penyelesaian kasusnya secara secara personal itu mungkin mediasi gitu. Karena JIP tidak bisa berdiri sendiri gitu. JIP kita juga terkoneksi dengan beberapa NGO dan juga instansi pemerintah yang bisa bantuin teman-teman yang dapat diskriminasi seperti itu. Jadi monggo nanti DM aja Instagram JIP jaringan JIP.riau kalau nggak salah. Nanti kita taruh di sini juga. Boleh kayak gitu. Jadi nanti bisa komunikasi di sana gitu. Nah kemudian yang bisa kita lakukan pendampingan dari segi psikologisnya kayak gitu. Terus JIP itu juga ada website namanya kalau nggak salah Lapor JIP. Lapor JIP. Lapor JIP. Nanti teman-teman bisa akses link Lapor JIP. Nanti terkoneksi ke JIP yang di Jakarta. Kebutuhannya apa? Ada di link itu. Misalnya kebutuhan terkait tentang informasi hukum, dukungan psikososial, dan lain segala macam banyak banget kayak gitu. Kalau butuh nanti kita bisa bantu juga dari JIP daerah, dari Provinsi Riau-nya kayak gitu. Berarti dari nasional, nanti nasional akan mengoperkan ke cabangnya langsung gitu ya Kak Ait? Kayak gitu. Luar biasa, ternyata memang sangat mudah ya Kak Ait untuk mendapatkan pendampingan di luar sana. Mungkin teman-teman atau sobat mimpi di luar sana sedang di posisi yang sama, teman-teman bisa langsung hubungi Kak Ait lewat JIP atau lewat Kak Aitnya sendiri. Nah Kak Ait, mungkin selanjutnya adalah kita ingin dengar nih Kak Ait, kira-kira bagaimana sih upaya agar minimal mengurangi diskriminasi dan juga stigma masyarakat di luar sana, dan sebenarnya kenapa nih? Kan sebenarnya kita udah coba nih, maksudnya pemerintah dan lainnya sudah mencoba memberikan informasi, tapi ternyata tetap mental juga nih Kak. Kira-kira apa yang salah seperti itu dan apa yang harus diperbaiki? Kalau yang salah mungkin kembali lagi kayak aku baru 2 tahun jadi mungkin pengalaman aku tidak terlampau banyak seperti senior-senior yang lainnya gitu. Ini hanya dari kacamata aku yang udah melihat HIV ini dari segi seorang influencer dan juga Sekda JIP Riau seperti itu. Edukasi terus diperbanyak, terutama edukasi HIV dasarnya. Terus peran dari instansi terkait, contoh dinas kesehatan, kayak gitu, harus diperkuat nih seperti itu. Nah, kalau kita ngebahas HIV ini, itu nggak hanya dari segi kesehatannya aja, bisa masuk ke dalam ranah lingkungan pekerjaan, lingkungan keluarga, pendidikan. Banyak ya kayak anak dengan HIV itu yang nggak bisa sekolah gara-gara status HIV-nya. Itu kan bukan ranahnya khusus kesehatan kan, tapi ranahnya ke pendidikan. Karena kan itu kan pendidik sekolah gitu. Nah, jadi harus ada kolaborasi yang sangat sangat
solid Iya. gitu antara instansi pemerintah masing-masing instansi pemerintah terkait tentang informasi HIV ini gitu. Apalagi untuk mengurangi angka Iya. diskriminasi Iya. itu sendiri. Karena kalau kita berbicara diskriminasi itu di daerah-daerah kayak di kabupaten kota itu belum tercapture sama kita kayak gitu tuh pasti banyak banget gitu. Harus perbanyak lagi edukasi dan informasi HIV yang baik dan benar, terus juga saling berkolaborasi LSM, terus instansi pemerintah seluruh instansi pemerintah di Indonesia agar kita fokus untuk informasi HIV dasarnya dulu diperkuat gitu, sehingga tidak terjadi lagi diskriminasi seperti itu. Menurut saya ya. Ini menurut Kak Ayat sebagai Kak Ayat seperti itu sangat berarti sebenarnya sangat apa ya Kak Ayat, maksudnya sangat saklek banget ya kalau kita membahas terkait ini dan banyak orang yang harus terlibat seperti itu. Dan benar kata Kak Ayat, selagi kita solid dan sama-sama bekerja sama gitu ya Kak Ayat, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik seperti itu ya Kak Ayat. Dan apabila sebaliknya ternyata ya 1-2 malah menjadikan penyerangan atau malah menjadi sebuah provokatif, itulah akan menjadi sebuah masalah besar buat sahabat dan teman-teman kita yang di luar sana seperti itu ya Kak Ayat. Nah, sebenarnya banyak banget nih yang pengen kita ceritain banget ya Kak Ayat ya kepada sobat-sobat mimpi. Namun kita terhalang waktu teman-teman. Jadi buat teman-teman di luar sana yang mau tahu lebih banyak terkait ODIF, teman-teman bisa langsung hubungi Kak Ayat atau ke JIP, atau kita juga bisa karena kita saling berkolaborasi tentunya teman-teman antara PKBI dan JIP dan Kak Ayatnya sendiri kepada kita sebagai individu. Nah, sebagai penutup nih Kak Ayat, boleh kasih pesan dan kata-katanya dong hari ini Kak Ayat gitu. Pesan untuk siapa dulu nih? Untuk masyarakat, untuk sahabat juga saudara kita yang aktif, dan untuk semua orang. Yang pertama untuk teman-teman HIV positif khususnya di Indonesia, memang di Indonesia. Oke, untuk teman-teman dengan HIV positif tetap semangat konsumsi ARV-nya. Terus itu bukan akhir dari segalanya, tapi itu adalah awal permulaan. Kalau saya nyebutnya itu adalah awal permulaan hidup. Gitu kan. Dulu kan bayi, sekarang setelah HIV positif. Gitu. Cuma jalurnya aja berubah sedikit ya kayak gitu. Yang penting ARV-nya konsisten sampai nanti di fase undetectable. Terus kemudian tetap jadi diri sendiri, tetap semangat. Kuncinya cuma satu sih, percaya diri. Be confident ya kalau bahasa Inggris ya. Ya benar. Itu susah sebenarnya dilakukan. Kenapa tuh susah? Karena dia udah self discrimination tadi. Oh iya. Takutnya tuh berlebihan. Tapi kalau kita udah percaya diri, semua hal negatif yang orang sampai ke kita tuh biasa aja. Ya udahlah kayak gitu. Kalau aku kayak mikirnya mereka nggak ngasih aku makan, nggak ngasih aku uang, nggak ngasih aku pendidikan, nggak ngasih aku tempat tinggal, yang akan aku pikirin. Bener banget. Ya enggak? Bener. Nah, kayak gitu. Jadi tetap percaya diri walaupun dengan HIV positif, jangan pernah guncang mentalnya atas omongan orang lain. Gitu. Bisa berdiri di kaki sendiri. Itu nanti akan menjadi fondasi awalnya. Oke, berdiri di kaki sendiri ya Kak, dan percaya diri. Percaya diri, self love-nya juga harus ditingkatin, itu yang paling penting. Self love-nya harus mencintai diri sendiri. Gitu. Kalau kita tidak mencintai diri kita sendiri, siapa lagi ya? Benar banget. Kalau untuk masyarakat gimana nih Kak? Untuk masyarakat di luar sana, kalau ketika mendengar orang dengan HIV, please don't judge, jangan judge dulu gitu. Makanya saya selalu bilang di sosial media, belajar, banyak baca, cari informasi, gitu loh. Karena kalau kita nggak tahu apa-apa, langsung komentar, terus kayak, wah HIV itu nular lewat sentuhan, terus nanti disanggah sama orang, enggak, HIV kan nggak nular lewat sentuhan, malu sendiri nggak sih? Iya benar, kayak nampak kosong gitu ya. Benar. Makanya aku bilang banyakin belajar, banyakin baca, cari informasi yang akurat terkait tentang HIV gitu. Nah ketika teman-teman udah memahaminya, otomatis akan terbuka dong pola pikirnya. Oh HIV ternyata tidak semudah itu yang menularkan gitu. Benar. Oh ada obatnya juga gitu. Nah dengan begitu otomatis akan menambah kapasitas pengetahuannya. Dan juga mengurangi diskriminasi itu sendiri. Siap. Banyakin belajar, banyakin baca. Terus untuk para pekerja nih, gitu. Gimana nih? Di tempat kerja, baik itu di nakes, baik itu di lingkungan perusahaan,
profesional aja. Oke. Profesional bekerja, contoh sebagai seorang nakes, sudah kayaknya seorang nakes Yes. bekerja. Oh sebagai CEO, manajer perusahaan juga sebagai manajer perusahaan aja gitu. Karena orang dengan HIV itu dilindungi dalam undang-undang ketenaga kerjaan, tidak boleh dipecat karena status HIV-nya, ada undang-undangnya kayak gitu. Jadi tolong jalankan undang-undang itu secara profesional gitu aja sih. Oke, siap. Sangat luar biasa ya Kak Ait ya, banyak banget masukan dan pesan dari Kak Ait. Tentunya kita bilang paham seperti itu ya Kak Ait. Paham ya. Oke, terima kasih banyak Kak Ait atas ilmunya sangat luar biasa. Bahkan ini juga untuk teman-teman saya dan tim kita yang ada di sini juga dapat ilmu yang bermanfaat dari Kak Ait tentunya. Nah, buat teman-teman, kita sekedar memberikan informasi bahwa PKBI Daerah Riau selalu memberikan peluang yang sebesar-besarnya buat teman-teman di luar sana untuk melakukan kolaborasi bersama kita. Seperti saat ini Kak Ait dan juga yang dia pegang Jeep seperti itu salah satu mitra kita, teman-teman. Jadi buat teman-teman komunitas di luar sana yang ingin bekerja sama dan melakukan podcast bareng-bareng kita, membahas suatu hal yang sangat luar biasa untuk memberikan informasi kepada masyarakat, kita buka seluas-luasnya seperti itu. Dan juga kita di sini ada namanya Star Psychological Center. Kita membuka berbagai macam jenis konseling yang ada di Star Psychological Center. Jadi buat teman-teman di luar sana boleh langsung follow Instagram kita di @pkbri Riau dan di @star_pkbri Riau. Kita akan segera melakukan konfirmasi dan respon cepat apabila teman-teman membutuhkan. Oke, terima kasih banyak Sobat Mimbi. Masih di podcast katanya nyatanya gitu. Bye.